kami dari kelompok 1 Prodi PGSD STKIP PGRI Lubuk-Linggau. Di sini kami membuat video dengan mata kuliah Pramuka. Selamat menyaksikan. Tengah lonceng kanan, gerak. Gerak. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum. Ato. Pramuka Jaya, jaya, jaya. ya. Ayo. Dum tak tak dum dum tak dum tak tak dum dum tak. Dum tak tak dum dum tak, dum tak tak dum dum tak. Ciki ciki cik, bum bum bum. Ciki ciki cik, bum bum bum. Adakah pramuka di matamu? Ada. Adakah pramuka di hatimu? Ada. Adakah pramuka di benakmu? Ada. Mana? Ini dia. Mana? Ini dia. Nyanyi ya. Ayo. Kami kelompok 1 is the best. Kami kelompok 1 is the best. Kami kelompok 1, kelompok paling hebat. Kami kelompok 1 is the best. Tentang sejarah gerakan kepanduan di dunia. Gerakan kepanduan tidak bisa dilepaskan oleh sosok Robert Baden-Powell. Dia adalah seseorang tentara angkatan bersenjata Britania Raya yang berpangkat Letnan Jenderal. Baden-Powell dilahirkan di Paddington pada tahun 1857. Dia adalah anak ke-6 dari 8 profesor Savilian yang mengajar geometri di Oxford. Pada mulanya, Baden-Powell terinspirasi oleh keberhasilannya dalam mempertahankan kota Mafeking di Afrika Selatan. Waktu itu, Baden-Powell harus bertempur bersama pasukannya menghadapi tentara Boer. Baden-Powell harus menerima kekalahan besar yang dialami pasukannya. Dalam kondisi itulah, maka muncul sebuah ide untuk membentuk sekelompok pemuda tentara sukarela. Sekelompok pemuda ini dilatih dan digembleng untuk membantu militer dalam mempertahankan kota. Beberapa tugas yang terkesan ringan akan tetapi penting dibebankan kepada kelompok pemuda ini. Misalnya adalah mengantarkan pesan yang diberikan Baden-Powell ke seluruh anggota militer di kota tersebut. Tugas-tugas tersebut dilaksanakan dengan baik oleh kelompok pemuda ini, dan pasukan militer Baden-Powell sanggup mempertahankan kota Mafeking selama beberapa bulan. Keberhasilan yang diraih kelompok pemuda tersebut diapresiasi dalam diberikan penghargaan berupa sebuah rencana. Gambar dalam rencana inilah yang di kemudian hari dijadikan sebagai logo Gerakan Pramuka Internasional. Selain sebuah penghargaan bagi kelompok pemuda tentara sukarela tersebut, Baden-Powell juga mendapat apresiasi yang cukup besar. Dia dianggap sebagai pahlawan. Dia menulis sebuah buku yang terlaris saat itu, yang berjudul Ice O Scouting tahun 1899. Baiklah, saya lanjutkan sejarah gerakan kepanduan dunia. Awal tahun 1908, berdirilah latihan kepramukaan yang dirintis oleh Baden-Powell. Kumpulan tulisan ini dibuat di buku dengan judul Scouting for Boys. Buku ini cepat tersebar di Inggris dan negara-negara lain, yang kemudian berdiri organisasi kepramukaan yang semula hanya untuk laki-laki dengan nama Boy Scout, tapi tahun 1912 atas bantuan adik perempuan beliau, Agnes, didirikan organisasi kepramukaan untuk wanita dengan nama Girl Withers, yang kemudian diteruskan oleh istri beliau, yaitu Baden-Powell. Tahun 1916 berdiri kelompok pramuka usia siaga dengan nama KAP, Anak Serigala, dengan buku The Jungle Book, karangannya Rudyard Kipling sebagai pedoman kegiatannya. Sejak tahun 1920 sampai 19, Kepala Biro Kepramukaan Sedunia dipegang berturut-turut oleh Herbert Martin, yang berasal dari Inggris, Kolonel Jenderal Sultan Nelson Inggris, Majen D.C. Spry Kanada, yang pada tahun 1965 diganti oleh R.T. Lund, 1 Mei 1968 diganti lagi oleh Dr. Lazio Nagy sebagai Sekjen. Biro Kepramukaan Sedunia Putra mempunyai 5 kantor kawasan, yaitu Costa Rica, Mesir, Filipina, Swiss, dan Nigeria. Sedangkan Biro Kepramukaan Sedunia Putri bermarkas di London dengan 5 kantor kawasan di Eropa, Asia Pasifik, Arab, Afrika, dan Amerika lainnya. Jadi saya akan melanjutkan materi dari saudari Ade, yaitu tentang sejarah kepanduan di Indonesia. Sebagai negara jajahan, organisasi gerakan kepanduan di Indonesia tidak terlepas dari pengaruh penjajahan di negara Belanda. Pertama kali dimulai dengan berdirinya cabang
NPO pada tahun 1912 yang pada saat pecahnya Perang Dunia Pertama memiliki kuartir besar sendiri serta kemudian berganti nama menjadi NIP atau NIPV pada tahun 1916. Gerakan kepanduan ini yang kemudian menginspirasi gerakan kepanduan lokal bangsa Indonesia yang diperkasai langsung oleh putra-putra terbaik bangsa Indonesia. Nah, kemudian organisasi gerakan kepanduan yang diperkasai oleh bangsa Indonesia berhasil didirikan. Gerakan kepanduan pertama adalah INFO. Gerakan kepanduan ini berdiri atas prakasa dari Mangkunegara 7 pada tahun 1916. Kemudian berturut-turut gerakan kepanduan lain berjalan dengan arah dan semangat pergerakan nasional. Munculnya kemudian Panpinder Muhammadiyah yang didirikan pada tahun 1918 oleh Ahmad Dahlan yang pada tahun 1920 berganti nama menjadi Hizbul Wathan atau HW. Kemudian ada Nasional Pandiperi yang didirikan oleh Budi Utomo. Syarikat Islam mendirikan Syarikat Islam Afdeli Pandu dan lebih dikenal dengan SIAP. Selain itu juga Nasional Islamic Board atau JIP dan Indonesia Nasional Pandu atau NIPO didirikan oleh pemuda Indonesia di mana pergerakan nasional membawa serta kemunculan gerakan kepanduan di masing-masing organisasi ketika itu yang berupa organisasi beragama, sosial maupun kebangsaan. Sejarah berdirinya Kepanduan Nasional Indonesia yang pertama yaitu masa Hindia Belanda. Masa Hindia Belanda, kenyataan sejarah menunjukkan bahwa pemuda Indonesia mempunyai saham besar dalam pergerakan perjuangan kemerdekaan Indonesia serta ada dan berkembangnya pendidikan kepramukaan nasional Indonesia. Yang kedua yaitu masa bala tentara di Dainippon. Dainippon itulah nama yang dipakai untuk menyebut Jepang pada waktu itu. Pada masa Perang Dunia Kedua, bala tentara Jepang mengadakan penyerangan dan Belanda meninggalkan Indonesia. Yang ketiga yaitu masa Republik Indonesia. Sebulan sesudah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, beberapa tokoh kepramukaan berkumpul di Yogyakarta dan bersepakat untuk sebagai suatu panitia kerja menunjukkan pembentukan satu wadah organisasi kepramukaan dan mengadakan Kongres Kesatuan Kepanduan Indonesia. Sejarah kelahirannya Pramuka. Pada pidato Presiden Soekarno pada tanggal 19 Maret 1961 atau peristiwa tersebut dinamakan Hari Tunas Gerakan Pramuka. Akhirnya bangsa Indonesia melalui keputusan Presiden pada tanggal 20 Mei 1991 tentang Gerakan Pramuka, pemerintah membuat keputusan bahwa Gerakan Pramuka adalah satu-satunya organisasi kepanduan yang diberi tugas untuk menyelenggarakan pendidikan kepanduan bagi anak-anak di Indonesia. Tanggal 20 Mei kemudian disebut hari permulaan tahun kerja. Dalam pelaksanaannya, organisasi kepanduan yang disatukan dalam wadah pramuka berkumpul di Astana Olahraga Senayan dan melaksanakan Ikrar Persatuan pada tanggal 30 Juli 1961. Nah, pemerintah akhirnya melaksanakan pelantikan Majelis Kepemimpinan Menapikal Depil Pramuka yang bertujuan untuk memperkenalkan pramuka kepada masyarakat yang diawali dengan penganugerahan panji-panji Gerakan Pramuka kepada Ketua Kuartir Nasional yang dipilih pada saat itu yaitu Sri Sultan Hamengkubuwono yang ke-9. Peristiwa ini kemudian disebut Hari Pramuka. Lahirnya Gerakan Pramuka. Menurut Kusumawati, Gerakan Pramuka itu terlahir akibat adanya peristiwa-peristiwa yang saling bersangkutan. Yang pertama adalah peristiwa pidato presiden atau MPRS, yang mana presiden itu berpidato di depan pimpinan dan juga tokoh-tokoh kepanduan dunia, yang mana diadakan di Indonesia pada tanggal 9 Maret 1961. Dan hari tersebut diperingati sebagai Hari Tunas Gerakan Pramuka. Dan peristiwa yang kedua itu adalah penerbitan keputusan presiden nomor 238 pada tahun 1961, yang mana isinya itu adalah mengatakan tentang Gerakan Pramuka itu menjadi gerakan satu-satunya yang mengajarkan tentang kepanduan dan merupakan organisasi satu-satunya yang mengajarkan tentang kepanduan untuk anak-anak dan juga untuk kaum remaja, serta mengesahkan anggaran dasar kepramukaan sebagai pedoman, petunjuk, dan pegangan dalam pengelola Gerakan Pramuka. Dan di tanggal 20 Mei itu dijuluki sebagai Hari Permulaan Tahun Kerja. Dan peristiwa yang terakhir itu adalah yang mana pelantikan Majelis Pimpinan Nasional dengan penganugerahan Panji Gerakan Pramuka kepada Ketua Kornasri Sultan Hamengkubuwono IX pada tanggal 14 Agustus 1961, yang mana tanggal 14 Agustus ini menjadi hari peringatan sebagai Hari Pramuka.
Baiklah, di sini saya akan menjelaskan lambang gerakan pramuka. Sebelum kita menjelaskan lambang gerakan pramuka, ada baiknya kita mengetahui siapa pencipta lambang gerakan pramuka, yaitu Suenarjo Atmodipuro. Lambang gerakan pramuka ini digunakan pada tanggal 14 Agustus 1941. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan lambang gerakan pramuka, yaitu ada 6. Yang pertama, buah kelapa dalam keadaan tumbuh, yaitu dinamakan cikal. Artinya, pramuka inti bagi kelangsungan bangsa dan negara, atau tunas penerus bangsa. Yang kedua yaitu buah kelapa tahan lama. Yang ketiga yaitu pramuka dapat tumbuh di berbagai jenis. Ini mengandung arti bahwa pramuka dapat beradaptasi dalam keadaan apapun. Yang keempat yaitu pramuka kelapa menjulang tinggi. Ini mengartikan bahwa pramuka memiliki cita-cita yang tinggi. Yang kelima yaitu akar pohon kelapa yang kuat. Ini mengandung arti bahwa pramuka berpegang pada dasar-dasar yang kuat. Nomor 6 ini pohon kelapa serbaguna, berarti mengandung arti yaitu pramuka berguna bagi bangsa, negara, dan agama. Sekian materi dari kami, saya ucapkan terima kasih. Kelompok kami akan memainkan game, yaitu gamenya bernama pesan berantai, yang mana sistem dari cara bermainnya itu yang pertama, orang pertama yang di depan ini akan mengambil kertas yang sudah ada di dalam kertas tersebut, sudah ada kalimat-kalimat yang akan diucapkan kepada teman yang di belakang. Nah, setiap orang masing-masing itu memiliki 2 kesempatan untuk membisikkan kalimat apa yang ada di kertas tersebut. Dan orang yang terakhir sekali isikan kalimat tersebut, dia akan mengucapkannya dengan lantang. Jadi dari situ bisa dilihat apa pesan dari yang pertama itu tersampaikan dengan yang teman yang terakhir sekali. Kuku kaki kiri kakekku kaku-kaku. Kuku kaki kiri kakekku kaku-kaku. Jawabannya benar adalah kuku kaki kiri kakekku kaku-kaku. Kurus tikus-tikus yang kurus yang lari di kardus. Kurus tikus-tikus yang kurus yang lari di kardus. Yang benarnya, urus tikus-tikus kurus yang lari lurus di kardus. Karena kelompok melati tidak bisa memenangkan permainan tadi, akhirnya mereka melakukan hukuman, yaitu tepuk pramuka. Tepuk pramuka. Yang asik. Baiklah, itulah materi, yel-yel, dan game dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Dan juga jangan lupa Like, comment, and subscribe. and share. Jangan lupa, bye-bye. Baiklah, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.